Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Fikri dengan NIM 2892170015, S1 Manajemen, Prodi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Untuk presentasi UTS ini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen. Kita mungkin paham bahwasannya dalam segala bidang kehidupan membutuhkan yang namanya manajemen. Bahkan dalam organisasi atau perkumpulan yang paling kecil pun seperti individu atau keluarga, dalam organisasi memerlukan penerapan manajemen. Apabila organisasi tersebut lebih kompleks seperti perusahaan atau sebuah bisnis yang sedang berjalan, salah satu hal yang selayaknya mendapatkan perhatian lebih dari seorang manajer adalah terkait pengelolaan kegiatan serta data. Di dalam dunia bisnis, yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen adalah piranti yang digunakan untuk mendukung proses operasional, evaluasi, serta teknologi dan informasi. Sistem informasi manajemen ini layaknya alat yang memindahkan data dan mengelola informasi yang dihasilkan. Informasi adalah inti dari manajemen informasi dan sering dianggap sebagai sistem pertama dari era informasi. Sistem informasi manajemen mungkin sudah sangat akrab bagi kalangan yang terlibat dalam pengelolaan sebuah perusahaan dan dunia bisnis. Manajemen berperan sebagai suatu proses yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sesuatu agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Seiring dengan semakin berkembang dan canggihnya teknologi, manajemen pun secara sistematis dan otomatis terintegrasi menggunakan program dan perangkat komputer baik berbasis website maupun desktop. Sistem ini menjadi komponen yang penting bagi suatu perusahaan dan sebuah bisnis untuk bisa mengembangkan bisnis dengan lebih efektif dan efisien. Sistem informasi manajemen atau yang biasa disingkat SIM berasal dari bahasa Inggris, yaitu Management Information System. Pengertian sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Umumnya, sistem informasi manajemen digunakan untuk memecahkan atau memberikan solusi atas masalah bisnis seperti biaya produksi, layanan, atau strategi bisnis yang diterapkan. Sistem informasi manajemen berbeda dengan sistem informasi biasa karena sistem ini digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan pada kelompok metode manajemen informasi yang saling terikat atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia, misalnya sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Perbedaan sistem informasi manajemen dengan sistem informasi biasa lainnya adalah karena sistem ini secara otomatis dapat menyajikan analisis terhadap sistem informasi lain. Fungsi sistem informasi manajemen ini awalnya hanya sebagai transformasi data, tapi sering berkembangnya teknologi, fungsinya pun terus berkembang. Fungsi dari sistem informasi manajemen ini menjadi banyak sekali. Fungsi dari sistem ini terbatas pada pihak manajemen saja, melainkan juga bagi bisnis secara keseluruhan. Berikut fungsi dari sistem informasi manajemen. Pertama, meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Kedua, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang berkoordinasi. Ketiga, berperan penting dalam proses pengambilan keputusan di dalam bisnis, karena dalam bisnis keputusan dibuat berdasarkan informasi yang relevan, dan informasi yang relevan hanya dapat diambil dari sistem informasi manajemen. Keempat, membantu dalam membangun hubungan yang sehat antara setiap orang dari departemen ke departemen melalui pertukaran informasi yang tepat. Kelima, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan data dengan sajian data secara akurat dan real time. Keenam, untuk meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Ketujuh, untuk memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengarahan kerja bagi semua departemen yang akan dikoordinasikan. Kedelapan, sebagai sarana untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan ketersediaan unit kerja yang sistematis dan terkoordinasi berbasis teknologi.
Kesembilan, meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real-time dan akurat. Kesepuluh, membantu dalam membandingkan kinerja bisnis. Sistem ini menyimpan semua histori data dan informasi dalam basis data. Itu sebabnya sistem ini sangat berguna untuk membandingkan kinerja organisasi bisnis. Tujuan sistem informasi manajemen yang pertama, menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau bisnis. Kedua, memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan atau bisnis. Ketiga, menyediakan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa, dan tujuan-tujuan lain yang menjadi target manajemen. Keempat, menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai pengendali, perencanaan, evaluasi, dan sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan. Kelima, memecahkan berbagai masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Dari beberapa tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang manajer atau pemilik bisnis atau juga pimpinan sebuah perusahaan sangat membutuhkan sebuah media dan perlu mempunyai akses menuju informasi akuntansi manajemen dan juga mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk bisa menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen tersebut dapat membantu mereka dalam mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah, dan evaluasi kinerja yang sudah dilakukan. Sistem informasi manajemen inilah yang bisa membantu mereka untuk mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah, dan mengevaluasi kinerja yang sudah dilakukan sebelumnya atau yang sedang berjalan. Dengan adanya sistem informasi manajemen ini, diharapkan semua perusahaan atau bidang bisnis dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomis dalam menerapkan teknologi informasi baru. Sebuah bisnis atau perusahaan juga akan terbantu dalam menjamin kualitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkannya. Selain itu, dengan adanya sistem ini, akses data yang telah disediakan secara akurat dan real-time, memiliki perusahaan atau bisnis dapat mengembangkan perencanaan yang lebih maksimal dan efektif dalam menganalisis, pelaksanaan kebijakan, program, dan mengidentifikasi keperluan untuk mendukung sistem informasi yang telah ada. Sistem informasi manajemen ini menjadi sangat diperlukan dalam bisnis lantaran adanya kompleksitas tinggi dalam setiap organisasi bisnis. Jika informasi yang ada kurang tepat, maka tidak ada bisnis manapun yang dapat mengambil langkah yang benar dalam proses pengambilan keputusan. Itulah sebabnya sistem ini berperan penting dalam pengambilan keputusan bisnis demi kelancaran bisnis tersebut. Jika informasi yang dikumpulkan tidak relevan, maka keputusan akan salah dan bisnis mungkin akan menghadapi kerugian besar dan mengalami banyak hambatan dalam beroperasi. Contoh sistem informasi manajemen. Yang pertama, Executive Support System. Sistem ini akan membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dan bisnis. Caranya yaitu dengan memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi yang lain. Kedua, Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative Work System. Fungsinya adalah untuk mencari solusi atas permasalahan untuk membuka pengetahuan pada kelompok dan bukan individual. Lebih sering ada dalam bentuk kuesioner, konsultasi, serta skenario. Yang ketiga, Expert System dan Artificial Intelligence. Sistem informasi yang ini biasanya memakai kecerdasan buatan dalam menganalisis pemecahan masalah menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya. Contohnya dari ES dan AI adalah sistem jadwal mekanik. Keempat, Decision Support System. Sistem informasi yang membantu manajer untuk mengambil keputusan dengan mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contoh dari sistem ini adalah link elektronik. Kelima, Informatic Management System. Fungsi untuk mendukung spektrum tugas di dalam organisasi. Bisa juga dimanfaatkan dalam analisis pembuatan keputusan. Beberapa fungsi informasi dan program komputerisasi bisa disatukan dalam IMS ini. Jangan salah, IMS ini memiliki pengertian yang berbeda dengan sistem informasi manajemen. Yang keenam, Office Automatic System. Berfungsi untuk melancarkan komunikasi antara departemen di dalam perusahaan. Caranya dengan mengintegrasi dan menggabungkan server komputer di setiap user perusahaan. Contohnya melalui email. Ketujuh, Supply Chain Management. Pada sistem ini, manfaat yang diperoleh dari manajemen adalah
mengintegrasikan data penting seperti suplai dari pemasok, produsen, hingga pengecer, tidak tanggung-tanggung bahkan sampai ke konsumen paling akhir. Biasanya sistem ini menjadi satu dengan sistem pembukuan perusahaan pada software akuntansi. Contoh software akuntansi di sini yaitu Maju. Kedelapan, Enterprise Resource Planning. Biasanya perusahaan besarlah yang sering menggunakan sistem informasi manajemen ini, tapi sistem ini juga bisa digunakan dalam skala kecil. ERP ini biasanya dipakai pada pengelolaan manajemen serta melakukan pengawasan yang terintegrasi antara unit-unit perusahaan. Manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah manajemen sebuah bisnis atau perusahaan dapat memperoleh gambaran umum dari seluruh operasi mereka. Yang kedua, manajer perusahaan atau memiliki bisnis memiliki kemampuan untuk mendapatkan umpan balik tentang kinerja mereka. Yang ketiga, sebuah bisnis atau perusahaan dapat memaksimalkan manfaat dari investasi mereka dengan melihat apa yang berfungsi dan apa yang tidak. Yang keempat, pemilik bisnis atau manajer perusahaan dapat membandingkan hasil dengan kinerja yang direncanakan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam rencana dan kinerja. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.